Dulu ya saya pernah nonton film judulnya Magnificent Century. Pada tahu dong. Tapi itu kan udah lama ya filmnya. Sekitar berapa? 10 tahun lalu. Itu tuh filmnya true story karena nyeritain tentang Kesultanan Dinasti Utsmaniyah. Jadi di film itu tuh nyeritain tentang Sultan Sulaiman sebagai raja atau sultan ke-10 dari dinasti Utsmaniyah. Itu tuh ya dari cerita itu berapa episode tuh ya. Ratusan pokoknya. Itu tuh bisa dipelajari apa aja sih kemajuan-kemajuan yang pernah dicapai oleh mereka, termasuk intrik-intrik sama skandal-skandalnya. Ini yang paling nyebelin tuh ya. Mungkin ya kalau di film itu kan dibumbuin. Jadi kayak intrik-intrik skandal-skandalnya itu tuh memang yang dibikin, gak tahu mungkin ada dilebihkan atau gimana ya dari cerita aslinya, diadegankan kan gitu. Jadi menjadi 3D. Jadi cerita sejarah yang kita baca dulu jadi 3D karena difilmkan. Makanya mungkin akan ada bumbu-bumbu gitu ya. Mungkin loh. Datanglah Alexander de la Rosa ini yang merubah fokus Sultan Sulaiman. Sampai akhirnya dari semua selir cuma Huram ini, Alexander de la Rosa ini yang dinikahin sama Sultan Sulaiman. Nah punya anak tuh banyak. Siapa yang meninggal tuh ada. Terus yang kedua Mehmet. Yang ketiga Sultan Salim. Yang keempat Mihrimah, perempuan. Yang kelima Cihangir. Nah anak-anak ini yang berpotensi untuk ngegantiin Sultan Sulaiman itu adalah anak-anak dari istri yang sah. Jadi yang dinikahin, jadi bukan dari selir. Makanya itu kenapa Mustafa kalah dari anak-anaknya Huram. Itu tuh intriknya di situ. Jadi ada perebutan kekuasaan sampai akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Nah itu yang kenapa sih harus kayak gitu kan ya. Cuman ya mungkin itu hawanya zaman dulu begitu gitu. Sampai akhirnya Selim itu membunuh Bayezid dan Mustafa dibikin sebuah manipulasi sampai akhirnya Mustafa anak kesayangan Sultan Sulaiman itu dibunuh sama Sultan Sulaiman karena memang punya karakter sendiri kan Mustafa tuh. Jadi ditambahlah dibumbuin ini itu sampai akhirnya terlihat salah sampai Sultan Sulaiman memutuskan untuk membunuh. Jadi Sultan Sulaiman itu berpikir sebagai sultan dia tidak boleh ada yang bukan menyaingi ya. Kalau misalnya Mustafa yang waktu itu belum jadi sultan terlihat lebih menonjol dari dia dan lebih banyak dikagumi, itu nanti kan jadi kayak ada dualisme gitu. Nah jadi orang-orang itu akan lebih memilih Mustafa. Nah ini yang nggak boleh gitu. Itu termasuk Ibrahim Pasha ya. Ibrahim Pasha itu kan bisa disebut wakil raja gitu, wakil presiden lah. Jadi itu juga ada kesombongan. Misalnya Ibrahim itu merasa dirinya tuh keren lah gitu. Terus bisa membuat sebuah pernyataan yang di luar jalur. Nah akhirnya kan Ibrahim Pasha dibunuh juga sama Sultan Sulaiman. Padahal itu dulu teman baik banget gitu. Itu intrik-intrik itu terus sampai terjadi di seketurunan mereka, terjadi bunuh membunuh supaya tidak menguasai atau mengkudeta kepemimpinan. Keren ya.